bands. Halo teman-teman semua. Pada hari ini saya dan teman-teman saya akan sedikit membahas tentang bagaimana paradigma berpikir terkait masuknya Living Law ke dalam KUHP melalui RUU KUHP terbaru. Ada yang tahu RUU KUHP terbaru itu apa? Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Video ini kami buat sebagai salah satu nilai daripada tugas mata kuliah Kapita Selekta Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Sumana SH MH. Langsung aja, mari kita simak videonya. Nah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang salah satu bisa dibilang pasal krusial nih yang ada di dalam RUU KUHP teman-teman, dan akan berlaku nanti nih pada tahun 2026. Jadi pasal ini adalah pasal 2 yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi pasal 2 di dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini kerap kali dianggap bertentangan nih teman-teman, dan dinilai sebagai sebuah bisa dibilang tuh celah gitu atas asas legalitas yang telah mengatur lebih dahulu tentang tindak pidana itu sendiri. Jadi apa sih isi dari pasal 2 tersebut? Jadi teman-teman, pasal 2 di dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini mengatur tentang hukum yang hidup di dalam masyarakat yang dapat menjadi dasar pemidanaan sepanjang tidak diatur di dalam undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi kayak gitu. Nah, penentuan keberlakuan hukum yang hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di dalam RUU KUHP yang baru ini dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, dan juga nilai-nilai tersebut harus sesuai dengan nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan juga harus tetap mendukung hak asasi manusia. Pasal ini bertujuan untuk mengakomodasi keberagaman hukum yang ada di Indonesia itu sendiri, di mana hukum adat ini bisa dibilang masih memainkan peran yang sangat penting lah dalam kehidupan masyarakat tertentu. Nah, kemudian hukum adat ini juga mencakup norma-norma yang tidak tertulis yang menjadi pedoman sosial dan memiliki kekuatan mengatur di komunitas adat. Pasti nih di lingkungan teman-teman semua ada aja kan peraturan-peraturan adat yang sebenarnya tuh nggak tertulis nih di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi ketika kita melanggar terdapat sanksi sosialnya. Nah, sekarang hal tersebutlah yang bisa dijadikan sebagai sebuah alasan pemidanaan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya atau yang sudah tertulis. Nah, kemudian juga pengakuan terhadap hukum adat itu mencerminkan semangat pluralisme hukum, yaitu kesadaran bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui hukum nasional yang bersifat seragam. Oke, berdasarkan hasil kajian dari kelompok kami, selanjutnya saya akan membahas terkait aspek krusial dan implikasinya. Pada poin pertama, yaitu pengakuan hukum adat atau living law. Pada pasal 2 dalam rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau RUU KUHP terbaru mengatur pengakuan terhadap living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini menegaskan bahwa hukum adat dapat dijadikan dasar pemidanaan, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, serta asas-asas hukum pidana yang berlaku secara universal. Living law
menunjuk pada hukum adat atau norma sosial yang hidup, berkembang, dan dihormati dalam masyarakat, seperti adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, penerapannya dibatasi dengan beberapa syarat, yaitu hukum adat tersebut harus masih hidup dan diakui oleh masyarakat setempat, tidak bertentangan dengan hukum positif nasional, serta dapat diuji dan diakui oleh sistem peradilan, misalnya melalui putusan hakim. Pengakuan ini menunjukkan penghormatan terhadap pluralisme hukum di Indonesia yang mencerminkan keragaman budaya dari tradisi. Meski demikian, pasal ini juga menuai kritik karena dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika norma adat tidak terdokumentasi dengan baik atau berbeda antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Selanjutnya, pasal 2 mencerminkan semangat untuk menjembatani keberagaman hukum di Indonesia, dengan tetapi memastikan perlindungan HAM dan keadilan bagi semua warganya. Pada poin 2, yaitu asas legalitas, yang dimana asas legalitas ini adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana modern, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah ditentukan sebagai tindak pidana dalam undang-undang sebelumnya. Pasal 2 dinilai bertentangan dengan asas ini karena mengakui hukum adat yang tidak tertulis sebagai pemidanaan. Pasal 2 RUU KUHP terbaru yang mengakui keberadaan living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat berpotensi berbenturan dengan asas legalitas. Asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 RUU KUHP menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan, atau bisa disebut nullum crimen sine lege. Namun, pengakuan terhadap hukum adat melalui pasal 2 memungkinkan seseorang dipidana berdasarkan norma-norma adat yang belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang, asalkan norma tersebut masih hidup dan diakui oleh masyarakat. Hal ini memunculkan potensi ketidakpastian hukum, karena hukum adat seringkali tidak terdokumentasi dengan baik, berbeda-beda antar komunitas, dan dapat berubah sesuai perkembangan budaya di masyarakat adat tersebut. Selain itu, penerapan living law yang tidak diatur secara tertulis dapat membuka ruang bagi subjektivitas dalam penegakan hukum, sehingga bertentangan dengan prinsip kejelasan dan kepastian hukum yang dijamin oleh asas legalitas. Untuk mengatasi benturan ini, diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa hukum adat yang diterapkan harus teruji dan diakui dalam sistem hukum nasional, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan hak asasi manusia. Harmonisasi antara asas legalitas dan pengakuan terhadap hukum adat menjadi tantangan utama dalam implementasi pasal 2 agar pengakuan terhadap keberagaman hukum tidak mengorbankan kepastian hukum dan keadilan. Selanjutnya, pada poin ketiga, ketidakpastian hukum. Pasal 2 RUU KUHP terbaru yang mengakui living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini terjadi karena hukum adat yang diakui seringkali tidak terdokumentasi secara tertulis, bersifat lokal, dan berbeda-beda antar komunitas. Ketidakpastian muncul ketika norma adat yang dijadikan dasar pemidanaan tidak jelas batasannya, belum terstandarisasi, atau tidak diakui secara universal oleh masyarakat di luar komunitas tersebut. Selain itu, hukum adat bersifat dinamis dan dapat berubah seiring berjalannya waktu, sehingga sulit dijadikan apakah norma tertentu masih relevan atau diakui sebagai hukum yang hidup. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi keadilan bagi individu yang berada di luar komunitas adat tertentu, atau bagi masyarakat urban yang tidak terikat pada norma adat setempat. Selanjutnya, dalam konteks sistem hukum nasional, penerapan living law
tanpa standar yang jelas juga dapat membuka ruang subjektivitas dalam penegakan hukum, terutama dalam interpretasi hakim terhadap hukum adat. Hal ini dapat menimbulkan resiko inkonsistensi dalam putusan pengadilan dan merusak prinsip keadilan yang setara. Untuk mengatasi ketidakpastian hukum ini diperlukan pengaturan yang lebih rinci, seperti dokumentasi hukum adat yang diakui, mekanisme pengujian hukum adat dalam sistem peradilan, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memahami dan menerapkan hukum adat secara konsisten. Dengan langkah ini, pengakuan terhadap living law diharapkan dapat berjalan selaras dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Kemudian, terdapat beberapa pihak yang mendukung terhadap pasal krusial tersebut dengan berbagai macam alasan. Di antaranya, yaitu yang pertama, menghormati keberagaman budaya. Pasal 2 RUU KUHP terbaru menunjukkan dukungan terhadap keberagaman budaya di Indonesia dengan mengakui keberadaan living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan ini mencerminkan penghormatan terhadap pluralisme hukum, mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi, adat istiadat, dan norma-norma sosial yang berbeda-beda di setiap daerah. Dengan mengakomodasi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Pasal 2 memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya mereka sekaligus menjaga harmonisasi sosial dalam komunitas mereka. Dukungan ini memperkuat prinsip kearifan lokal dan mengakui bahwa keberagaman budaya adalah aset yang perlu dilindungi dan dihormati dalam kerangka negara hukum. Pengakuan hukum adat juga mendukung pelestarian nilai-nilai tradisional yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memberikan solusi alternatif untuk penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan konteks sosial masyarakat setempat. Namun, penerapan pasal ini harus dilakukan dengan hati-hati agar norma adat yang diakui tetap sejalan dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Dengan pendekatan yang tepat, Pasal 2 dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat integrasi nasional tanpa mengabaikan keberagaman budaya yang menjadi ciri khas Indonesia. Lalu, di poin kedua, meningkatkan relevansi hukum. Pasal 2 RUU KUHP terbaru yang mengakui living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap dapat meningkatkan relevansi hukum karena mampu menjembatani antara norma hukum nasional dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Pengakuan ini memungkinkan hukum nasional lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dengan menghormati nilai-nilai adat yang masih hidup dan berlaku. Dalam konteks ini, Pasal 2 memberikan fleksibilitas untuk mengakomodasi dinamika sosial dan budaya yang tidak selalu dapat diatur secara rinci oleh peraturan tertulis. Dengan memasukkan hukum adat yang relevan ke dalam sistem hukum nasional, hukum tidak lagi dipandang kaku, tetapi dapat mengikuti perubahan dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Selain itu, pengakuan ini dapat memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat adat karena norma yang diterapkan mencerminkan nilai-nilai yang mereka anut. Dengan demikian, hukum menjadi lebih inklusif dan diterima secara luas, sehingga mendukung efektivitas penerapannya. Namun, untuk memastikan relevansi hukum ini tidak mengorbankan kepastian hukum. Penerapan living law memerlukan standar yang jelas, mekanisme pengujian yang tepat, serta pengawasan untuk menjaga keselarasan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dengan cara ini, Pasal 2 tidak hanya meningkatkan relevansi hukum, tetapi juga menjaga integritas dan keberlanjutan sistem hukum nasional. Selanjutnya, pada poin ketiga, mengurangi beban sistem hukum formal. Pasal 2 RUU KUHP terbaru yang mengakui living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap dapat mengurangi beban sistem hukum formal dengan memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat.
Dalam banyak komunitas adat, norma dan sanksi adat telah lama berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik yang efektif dan diterima oleh masyarakat setempat. Dengan mengakui dan mendukung keberadaan hukum adat ini, sistem peradilan formal dapat terbantu karena sejumlah sengketa dapat diselesaikan di tingkat komunitas tanpa harus masuk ke jalur hukum formal. Hal ini tidak hanya mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, tetapi juga mempercepat proses penyelesaian sengketa dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis budaya lokal. Penggunaan hukum adat juga berpotensi memberikan solusi yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang terlibat, karena norma-norma yang digunakan berasal dari tradisi yang sudah mereka pahami dan dihargai. Namun, agar mekanisme ini berjalan efektif, diperlukan pengawasan untuk memastikan bahwa hukum adat yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan hukum nasional. Dengan penerapan yang tepat, pengakuan living law dalam pasal 2 dapat menjadi instrumen penting untuk meringankan beban sistem hukum formal, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keadilan di lingkungan mereka. Selanjutnya, namun tidak semua pihak mendukung atas disahkannya pasal tersebut. Ada juga yang kurang sependapat akan disahkannya pasal tersebut. Mereka menyebutkan diantaranya dengan alasan beberapa poin. Yang pertama, bertentangan dengan asas legalitas. Penggunaan hukum adat sebagai dasar pemidanaan berpotensi melanggar asas legalitas, yang merupakan pilar utama dari hukum pidana modern. Yang kedua, ketidakpastian hukum, karena hukum adat berbeda di setiap daerah. Penetapan pasal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di masyarakat. Yang ketiga, risiko pelanggaran HAM. Beberapa aturan adat yang diskriminatif, seperti larangan bagi perempuan untuk melakukan aktivitas tertentu atau hukuman yang tidak manusiawi, berpotensi dilegalkan melalui pasal ini. Yang keempat, penyalahgunaan wewenang. Kewenangan ini besar yang diberikan kepada penegak hukum untuk menilai dan menentukan keberlakuan hukum adat yang membuka celah untuk penyalahgunaan wewenang. Yang kelima, keseragaman hukum nasional. Pengakuan hukum adat ini dapat menimbulkan kesengajaan dalam penegakan hukum di tingkat nasional dan menghambat upaya untuk menciptakan sistem hukum yang seragam. Kemudian, pasti dalam menetapkan suatu peraturan baru ada saja tantangan yang dihadapi di dalam pengimplementasian pasal tersebut, yaitu identifikasi dan kodifikasi hukum adat, yang diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi hukum adat yang berlaku di setiap daerah, serta untuk memastikan bahwa hukum tersebut untuk bertentangan dengan prinsip hukum nasional. Lalu, harmonisasi dengan prinsip nasional dan internasional. Hukum adat harus diselenggarakan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan prinsip-prinsip HAM internasional. Selanjutnya, pelatihan bagi penegak hukum. Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya memerlukan pelatihan khusus untuk memahami dan menetapkan hukum adat yang benar. Selanjutnya, pengawasan dan pengendalian. Diperlukan mekanisme ini untuk pengawasan yang ketat dan memastikan bahwa penerapan hukum adat tidak menyimpang dari prinsip dan keadilan serta kesetaraan. Jadi, kesimpulan dari kajian materi kelompok kami terhadap pasal 2 RUU KUHP terbaru menunjukkan bahwa pengakuan terhadap living law atau hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah langkah yang mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman budaya serta pluralisme hukum. Pasal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya mereka dan menyediakan alternatif penyelesaian sengketa berbasis norma lokal yang telah dihormati dan diterima oleh komunitas mereka. Selain itu, pengakuan ini dapat meningkatkan relevansi hukum dengan menjembatani antara norma hukum nasional dan realitas sosial masyarakat yang terus berkembang. Namun, penerapan pasal 2 ini tidak bebas dari tantangan hukum dan kritik, serta potensi ketidakpastian hukum yang muncul karena hukum adat yang tidak terdokumentasi dengan baik, serta bersifat lokal,
dan berbeda antar komunitas. Ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan menimbulkan resiko penyalahgunaan wewenang oleh hakim, serta diskriminasi atau pelanggaran HAM jika norma adat yang diterapkan tidak sejalan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Selain itu, penerapan hukum adat ini yang tidak jelas diatur secara rinci dapat berbenturan dengan asas legalitas yang mengharuskan adanya kepastian hukum dalam menentukan tindak pidana. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu langkah-langkah seperti identifikasi dan kodifikasi hukum adat, harmonisasi dengan prinsip-prinsip nasional dan internasional, pelatihan ini bagi penegak hukum, serta mekanisme pengawasan yang ketat. Dengan demikian, meskipun pasal 2 dapat berpotensi mengurangi beban sistem hukum formal dan meningkatkan fleksibilitas serta responsivitas, hukum yang berperan harus dilakukan dengan berhati-hati agar tetap menjaga kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Sekian, terima kasih.